Terminal Sukabumi sore itu terasa sumpek. Asap knalpot bercampur dengan bau keringat para kuli angkut dan aroma gorengan dari pedagang kaki lima yang berjejer di pinggir jalur bus. Suara klakson bersahut-sahutan, bercampur teriakan calo bus yang memanggil penumpang. Di tengah hiruk-pikuk itu, hadir satu sosok yang membuat semua orang mendadak menunduk, Bima Gimbal. Bima Gimbal, lelaki berusia 38 tahun, tubuhnya kekar dengan rambut gimbal panjang menutupi sebagian wajah penuh tatonya. Matanya tajam seperti binatang buas, senyumnya mirip seringai jagal haus darah. Semua orang di terminal tahu, jika Bima sudah melangkah, maka bau masalah akan segera menyusul. Tidak ada satupun sopir, pedagang, atau kuli angkut yang berani menatap matanya terlalu lama. Ia dikenal sebagai Raja Preman Terminal. Tugasnya sederhana tapi menakutkan, memalak siapa saja yang berani mencari nafkah di area kekuasaannya. Dari tukang becak yang hanya mendapat Rp10.000 sehari, hingga sopir bus malam yang baru balik dari Jakarta, semua wajib setor. Jatah keamanan, begitu ia menyebutnya. Padahal semua tahu, itu hanya alasan untuk merampas. Sore itu, seorang tukang becak tua baru saja menerima uang dari penumpang. Bima muncul dari balik kerumunan, meraih kerah bajunya, dan merampas uang lusuh itu tanpa basa-basi. Lain kali, jangan telat setor, Mbah. Bentaknya, tukang becak itu hanya bisa mengangguk gemetar, matanya berkaca-kaca, sementara orang-orang di sekitar pura-pura tidak melihat. Mereka tahu, melawan Bima sama saja bunuh diri. Tak puas dengan itu, Bima melangkah ke arah deretan pedagang kecil. Ia menendang gerobak mie ayam milik seorang pria muda, membuat mangkuk-mangkuk berjatuhan dan kuah panas tumpah ke tanah. "Bayar sekarang, atau aku balikkan semua daganganmu," teriaknya. Pedagang itu memohon, namun Bima hanya tertawa, menikmati ketakutan yang terpancar dari wajah-wajah lemah di hadapannya. Terminal berubah senyap setiap kali ia mengamuk. Hanya suara desah napas tertahan dan langkah kaki orang-orang yang buru-buru menjauh. Anak buah Bima, sekitar 6 orang preman bertato dengan wajah sangar, berdiri mengelilingi, ikut menakut-nakuti. Mereka menyalakan rokok sambil menatap siapapun yang berani mendekat. Aroma asap tembakau bercampur bau busuk dari selokan, menambah suram suasana. Bagi para sopir, pedagang, dan kuli angkut, Bima Gimbal adalah teror yang tak bisa mereka hindari. Beberapa dari mereka sudah mencoba melapor pada pihak berwajib, tapi hasilnya nihil. Polisi yang datang hanya sekadar formalitas, dan entah kenapa, Bima selalu kembali lebih garang dari sebelumnya. Seakan-akan ia memiliki perlindungan dari orang-orang berkuasa. Hari itu, ketika mentari mulai meredup dan langit terminal berubah oranye kemerahan, bayangan Bima yang menjulang membuat siapapun merasa tercekik. Belum ada yang berani melawan. Belum ada yang cukup gila untuk menantang singa lapar itu. Dan tanpa mereka sadari, di salah satu sudut terminal, seorang pria berkaos putih lusuh sedang menyapu jalanan dengan tenang, sesekali mengamati semua kejadian dengan mata yang menyimpan sesuatu. Di tengah hiruk-pikuk terminal yang dikuasai ketakutan, ada satu sosok yang selalu luput dari perhatian banyak orang. Seorang pria berusia sekitar 40-an, bertubuh kekar namun berpakaian lusuh. Kaos putih belelnya penuh noda, celana panjangnya kusut, dan di pundaknya tergantung sapu lidi yang sudah reyot. Namanya, M. Abidin. Bagi orang-orang terminal, ia hanyalah tukang sapu jalanan. Setiap pagi dan sore, ia menyusuri lorong-lorong terminal, menyapu sampah plastik, puntung rokok, dan dedaunan kering. Sesekali, ia membantu pedagang mengangkat barang, atau memberi arahan kepada penumpang yang kebingungan. Hidupnya sederhana, tak pernah terlihat menuntut lebih. Namun, ada sesuatu pada dirinya yang aneh. Tubuhnya terlalu kokoh untuk sekadar tukang sapu. Otot-otot lengannya jelas menonjol setiap kali ia mengayunkan sapu lidi. Punggungnya tegap, wajahnya keras, dengan sorot mata yang tajam meski sering menunduk. Orang-orang kadang bertanya-tanya, kenapa lelaki seperti dia memilih pekerjaan seremeh itu. Tapi tak ada yang berani benar-benar menggali lebih jauh. Preman-preman Bima Gimbal pun sering menjadikan Abidin bahan ejekan. "Lihat tuh, singa ompong jadi tukang sapu," kata salah satu anak buah Bima sambil tertawa. Abidin hanya tersenyum tipis, seolah kata-kata itu hanyalah angin lalu. Ia tidak pernah marah, tidak pernah melawan. Sikapnya yang diam membuat semua orang yakin bahwa Abidin hanyalah pria biasa tanpa daya. Meski begitu, beberapa pedagang kecil merasa aneh dengan ketenangannya. Ketika preman lain memalak dan mengancam,
Abidin selalu tetap tenang, menyapu seolah tak ada yang terjadi. Ada desas-desus kecil yang beredar, bahwa Abidin bukanlah orang sembarangan. Namun kabar itu cepat tenggelam oleh kenyataan sehari-hari, ia hanyalah tukang sapu terminal. Hari itu, selepas matahari terbenam, Abidin duduk di bangku panjang dekat warung kopi kecil di sudut terminal. Tangannya menggenggam gelas berisi kopi hitam murahan. Tatapannya kosong menembus lalu lalang bas yang keluar masuk. Sesekali ia menarik napas panjang, seakan ada beban berat yang ia pendam sendirian. Dari kejauhan, suara tawa kasar Bima dan anak buahnya terdengar jelas, menamparkan telinga setiap orang. Pedagang yang mengenal Abidin sempat berbisik, kasihan ia, tubuh segede gitu cuma jadi tukang sapu. Kalau mau, dia bisa jadi kuli angkut yang bayarannya lebih besar. Yang lain menjawab lirih, entahlah, mungkin dia sudah capek dengan dunia keras. Mungkin dia cuma cari ketenangan. Namun mereka tidak tahu, pria lusuh itu menyimpan sejarah kelam yang bisa membuat darah beku. Malam itu, ketika bulan menggantung pucat di langit Sukabumi, Abidin berdiri perlahan, menepuk-nepuk kaos belelnya, lalu kembali menyapu. Gerakannya sederhana, tapi ada aura aneh yang memancar darinya, auranya bukan milik seorang tukang sapu biasa. Tanpa disadari orang-orang, terminal Sukabumi tengah menjadi panggung bagi kembalinya sebuah legenda lama yang hampir terlupakan. Malam semakin larut, terminal mulai sepi dari penumpang. Hanya tersisa beberapa sopir bas yang sedang merokok, kuli angkut yang rebah di trotoar, dan pedagang kecil yang membereskan dagangan. Di sudut yang temaram, Abidin masih sibuk menyapu, seperti biasa. Suara gesekan sapu lidi terdengar jelas di antara riuh yang perlahan mereda. Tiba-tiba, suara langkah berat mendekat. Bima Gimbal muncul bersama 5 anak buahnya, wajahnya muram, matanya liar. Ia berhenti tepat di depan Abidin yang sedang menunduk. "Heh, tukang sapu!" teriaknya lantang, membuat beberapa orang yang masih ada di terminal langsung menoleh, lalu buru-buru menundukkan kepala. Abidin menoleh sebentar, lalu kembali menyapu tanpa menjawab. Gerakan tenangnya seperti tidak peduli. Bima semakin kesal. Ia meraih gagang sapu itu, menariknya kasar hingga sapu terlepas dari tangan Abidin. "Kau kerja di wilayah gue, kan? Berarti harus bayar jatah keamanan," katanya, matanya menyala penuh tantangan. Orang-orang sekitar tercekat. Mereka tahu, tidak ada satupun orang yang bisa menolak permintaan Bima. Pedagang kecil yang pernah melawan, semua berakhir babak belur, bahkan ada yang harus dirawat berhari-hari. Semua pasrah jika tiba gilirannya dipalak. Tapi malam itu, sosok tukang sapu lusuh itu hanya menghela napas pelan. "Aku cuma tukang sapu, untuk apa kau minta uang dariku?" Suara Abidin datar, nyaris tanpa emosi. Namun kata-kata itu seperti cambuk di telinga Bima. Ia terdiam sejenak, lalu meledak dalam tawa kasar. "Hahaha, tukang sapu juga makan, kan? Tukang sapu juga nyari hidup, kan? Kalau semua orang setor, kenapa kau pikir bisa gratis? Hah?" Anak buah Bima ikut tertawa keras-keras, mengitari Abidin. Mereka mengolok-oloknya, menyebutnya sampah terminal yang sok berani. Abidin masih tetap berdiri tenang, wajahnya datar, tanpa tanda ketakutan sedikitpun. Justru ketenangan itu membuat beberapa orang yang menonton merasa bulu kuduknya meremang. Bima yang merasa diremehkan mulai kehilangan kesabaran. Ia menepuk-nepuk dada Abidin dengan kasar, lalu menendangnya hingga tubuh Abidin tersungkur ke lantai terminal yang kotor. Semua orang menahan napas. Mereka yakin sebentar lagi Abidin akan dipukuli habis-habisan, sama seperti korban Bima lainnya. Namun saat Bima mengangkat tangannya untuk memberi pukulan lanjutan, sesuatu terjadi. Abidin menahan pergelangan tangan itu dengan refleks cepat, matanya menatap dingin, penuh kilatan yang asing. Sejenak, suasana terminal seakan membeku. Orang-orang mulai sadar, mungkin malam itu bukan hanya sekadar pemalakan biasa, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Genggaman tangan Abidin begitu kuat, membuat Bima Gimbal terkejut. Pergelangan tangannya seolah terjepit dalam besi, sulit sekali ia tarik kembali. Anak buahnya yang biasanya bersorak-sorai mendadak terdiam, menatap tak percaya bagaimana seorang tukang sapu bisa menahan pukulan sang preman terminal. Bima mendengus marah, berusaha melepaskan diri, lalu melayangkan tendangan ke arah tubuh Abidin. Namun gerakan itu justru menjadi bumerang. Abidin dengan cepat berdiri, memutar tubuhnya, dan menangkis tendangan itu hanya dengan satu lengan. Suara benturan keras terdengar, membuat Bima meringis,
kaget dengan kekuatan lawannya. Kerumunan kecil mulai terbentuk. Para sopir bus yang sedang beristirahat, kuli angkut yang biasanya memilih diam, hingga pedagang kecil, kini mengintip dari balik gerobak dan tiang terminal. Mereka seperti sedang menonton sesuatu yang mustahil, seorang tukang sapu melawan Raja Preman Sukabumi. "Berani sekali kau melawanku, tukang sampah!" teriak Bima dengan suara serak penuh amarah. Namun kali ini, suaranya terdengar tidak segarang biasanya, ada sedikit getar yang jarang ia tunjukkan. Abidin menatapnya dingin, tidak berkata sepatah kata pun, hanya sorot matanya yang membuat orang lain merasa ngeri. Anak buah Bima mencoba maju, berniat membantu tuannya. Salah satu di antaranya mengayunkan botol bir pecah ke arah kepala Abidin. Namun dengan gerakan secepat kilat, Abidin menangkis, memutar tubuh, dan mendorong preman itu hingga terhantam keras ke gerobak mie ayam. Suara dentuman keras membuat orang-orang bersorak tertahan, campuran antara takut dan kagum. Bima semakin murka, ia kembali menerjang, kepalan tangannya diarahkan ke wajah Abidin. Tapi Abidin menunduk cepat, lalu dengan gerakan sederhana menghantamkan sikutnya ke dada Bima. Tubuh besar Bima terhuyung, dadanya sesak, wajahnya memerah karena rasa sakit yang luar biasa. Untuk pertama kalinya, ia merasakan tubuhnya yang kebal pukulan roboh karena hantaman seorang yang dianggap remeh. Suasana terminal kini benar-benar berubah. Orang-orang mulai berbisik, siapa sebenarnya tukang sapu itu? Ada yang matanya membelalak, ada pula yang teringat kabar lama tentang seorang tokoh berbahaya yang pernah menguasai Jawa Barat dengan geng brutalnya. Tapi mereka belum berani percaya, sebab Abidin selama ini terlalu pendiam, terlalu sederhana. Di tengah hiruk-pikuk itu, Abidin berdiri tegak, dadanya naik turun perlahan. Ia tahu, dengan satu gerakan saja ia telah membuka pintu masa lalu yang selama ini ia tutup rapat. Dan di matanya yang berkilat, tergambar jelas, Raja Serigala Hitam yang telah lama menghilang, kini mulai bangkit kembali. Keesokan harinya, kabar tentang duel singkat antara Bima Gimbal dan tukang sapu terminal menyebar lebih cepat daripada asap knalpot bus. Para sopir yang semalam menyaksikan langsung, kini menjadi saksi hidup yang tak henti-hentinya bercerita. Di setiap warung kopi, di bangku tunggu penumpang, bahkan di antara kuli angkut, semua membicarakan sosok bernama Abidin. "Dia bukan tukang sapu biasa, aku lihat sendiri cara dia menangkis pukulan Bima. Cepat sekali, seolah tubuhnya sudah terlatih bertahun-tahun," bisik seorang sopir bus malam sambil menyeruput kopinya. Yang lain menimpali, "Betul. Katanya dulu dia pernah jadi jagoan besar di Jawa Barat." Ada yang nyebut namanya, Raja Serigala Hitam. Nama itu membuat sebagian orang merinding. Raja Serigala Hitam bukan sekadar julukan, melainkan legenda kelam yang pernah menguasai dunia hitam lebih dari 1 dekade lalu. Dulu, geng itu ditakuti karena kebrutalannya, mampu melibas geng lawan, bahkan polisi pun segan berurusan. Banyak nyawa melayang di bawah bendera mereka, dan nama pimpinannya perlahan menghilang tanpa jejak. Seorang pedagang nasi uduk tua yang sudah lama berjualan di terminal ikut angkat bicara. "Aku pernah dengar cerita, katanya dulu pimpinannya hilang setelah pertarungan besar di Bandung. Orang-orang mengira dia mati, tapi kalau benar Abidin itu dia, pantas saja tenang, tatapannya beda. Itu tatapan orang yang sudah kenyang darah." Namun tidak semua percaya, beberapa pemuda kuli angkut justru menertawakan kabar itu. "Ah, masa iya, tukang sapu lusuh kayak gitu pemimpin geng? Paling juga cuma bekas preman biasa yang sekarang tobat." Meski begitu, mereka tetap tidak bisa menghapus kegelisahan, sebab apa yang terjadi pada Bima semalam jelas bukan hal biasa. Di sisi lain, Bima Gimbal yang sedang merawat luka di persembunyiannya hanya bisa menggeram. Harga dirinya tercabik-cabik. Ia yang selama ini tak terkalahkan, justru dipermalukan di depan banyak orang oleh seorang tukang sapu. Di hatinya, dendam membara. Ia bersumpah akan membalas, meski harus membawa pasukan dari luar kota. Sementara itu, Abidin tetap melakukan rutinitasnya seperti biasa. Menyapu, membantu pedagang, duduk di warung kopi. Ia tidak banyak bicara, tidak menanggapi desas-desus yang beredar. Namun jauh di dalam dirinya, ia tahu pintu masa lalu sudah terbuka. Dan sekali pintu itu terbuka, ia tak bisa lagi menutupnya dengan mudah. Terminal Sukabumi kini berada di persimpangan. Di satu sisi, orang-orang mulai menaruh harapan pada Abidin sebagai pelindung dari teror Bima. Di sisi lain, bisikan tentang bangkitnya Raja Serigala Hitam membuat sebagian orang takut,
apakah terminal ini akan kembali jadi arena pertumpahan darah seperti masa lalu. Malam itu, warung kopi di sudut terminal dipenuhi asap rokok dan obrolan lirih para sopir bus. Lampu bohlam kuning remang-remang menggantung di atas meja kayu, menciptakan bayangan panjang di wajah-wajah lelah. Di pojok warung, duduk seorang pria yang berbeda dari lainnya, M. Abidin. Tubuhnya tegap, kaos putih lusuh melekat di badannya, dan di tangannya tergenggam segelas kopi hitam pekat. Ia duduk sendirian, menatap kosong keluar jendela warung, seolah tak mendengar obrolan di sekitarnya. Namun sebenarnya, setiap bisikan tentang dirinya masuk ke telinganya dengan jelas. "Kau tahu," katanya, "dia itu Raja Serigala Hitam." Suara samar seorang sopir terdengar. Abidin hanya menarik napas panjang, meneguk kopinya perlahan. Kafein pahit yang membasahi lidahnya seakan membuka kembali pintu masa lalu yang berusaha ia kubur. Matanya memejam sebentar, dan bayangan itu kembali muncul. Kilasan demi kilasan dari satu dekade silam. Jalanan gelap penuh darah, teriakan musuh yang ditusuk, dan wajah-wajah anak buahnya yang bersorak menyebut namanya, Raja. Raja Serigala Hitam. Dulu, ia berdiri di barisan terdepan. Abidin memimpin geng brutal itu dengan tangan besi. Mereka menguasai jalur perdagangan gelap dari Sukabumi hingga Bandung, bahkan Jakarta pun pernah mereka singgahi. Musuh yang mencoba melawan, semua dihabisi. Tubuh-tubuh terkapar di jalanan menjadi bukti betapa kejamnya Serigala Hitam. Dan Abidin, dialah yang paling haus darah di antara semuanya. Namun, di puncak kejayaan itu, segalanya runtuh. Sebuah pertarungan besar dengan geng rival membuat banyak anak buahnya mati sia-sia. Darah bercucuran, jeritan tak henti terdengar, dan Abidin menyadari satu hal, ia telah menjerumuskan banyak orang ke dalam neraka. Malam itu, ia menghilang. Tak seorang pun tahu kemana, seolah ditelan bumi. Kembali ke warung kopi, Abidin membuka matanya. Tangannya sedikit bergetar, meski wajahnya tetap datar. Ada penyesalan mendalam yang ia sembunyikan di balik sorot matanya yang dingin. Ia pernah menjadi raja, tapi itu hanya membawa kehancuran. Maka ia memilih hidup sebagai tukang sapu, mencoba menebus dosa dengan cara yang sederhana. Tapi kini, masa lalu itu kembali mengetuk. Pertarungannya dengan Bima Gimbal membuka luka lama yang ia berusaha tutup rapat. Ia tahu, sekali ia kembali melangkah ke jalur kekerasan, darah akan kembali menodai tangannya. Namun, ia juga sadar, jika ia diam saja, rakyat kecil terminal akan terus jadi korban. Di warung kopi itu, Abidin meneguk abis kopinya, lalu meletakkan gelas dengan bunyi denting halus. Malam semakin larut, namun pikirannya justru semakin bising. Dalam keheningan, ia tahu, pertempuran besar tak bisa lagi ia hindari. Dan legenda lama bernama Raja Serigala Hitam siap bangkit dari tidur panjangnya. Terminal Sukabumi kembali ramai menjelang malam. Lampu-lampu jalan berkelip pucat, suara klakson bus bersahut-sahutan, dan pedagang kecil berteriak menawarkan dagangan mereka. Namun di balik keramaian itu, ada hawa mencekam yang menyelimuti. Orang-orang masih membicarakan duel singkat beberapa malam lalu, ketika tukang sapu misterius itu berhasil mempermalukan Bima Gimbal. Di sebuah sudut terminal, Bima berdiri bersama belasan anak buahnya. Wajahnya masih menyisakan lebam, namun matanya memancarkan api dendam yang tak padam. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa wibawanya tercoreng di depan banyak orang. "Tak ada yang boleh merendahkanku. Apalagi hanya tukang sapu lusuh itu," teriaknya, membuat anak buahnya terdiam. Bima kemudian melangkah ke tengah terminal. Suaranya menggelegar, memecah kerumunan. "Hei, tukang sapu, Abidin, kalau kau memang laki-laki, keluar dan hadapi aku. Jangan sembunyi di balik sapu busukmu," teriaknya. Orang-orang langsung hening, sebagian buru-buru menyingkir, takut terjebak dalam amukan. Tak lama, Abidin muncul dari arah lain, berjalan tenang dengan sapu di pundaknya. Tatapannya dingin, tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Orang-orang menahan napas, melihat dua sosok itu berdiri saling berhadapan di tengah terminal. Waktu seakan berhenti, hanya detak jantung para penonton yang terdengar lebih kencang. Bima menyeringai, "Malam ini juga, parkiran bus jadi saksi. Kau dan aku bertarung. Tidak ada lagi alasan. Aku akan tunjukkan siapa raja di terminal ini." Suaranya menggelegar, disambut sorak-sorai para anak buahnya. Namun, sorakan itu justru terasa hambar di telinga warga terminal yang sudah menyaksikan kekuatan Abidin sebelumnya. Abidin menatapnya beberapa detik,
lalu menjawab dengan suara tenang. Aku tidak ingin bertarung. Aku hanya ingin hidup tenang. Tapi jika kau memaksa, ia menurunkan sapunya, menatap lurus ke arah Bima. Aku tidak akan segan. Kalimat sederhana itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Malam itu, janji pertarungan pun tersebar cepat. Dari mulut ke mulut, sopir ke sopir, pedagang ke pedagang. Semua menunggu saat parkiran bus berubah menjadi arena. Tidak ada yang berani melewatkan peristiwa itu, karena mereka tahu, duel itu bukan sekadar pertarungan biasa, melainkan benturan antara preman yang haus kuasa melawan legenda lama yang berusaha bangkit dari kuburnya. Dan di antara bisik-bisik ketakutan, ada satu pertanyaan yang tak bisa dihindari. Jika benar Abidin adalah Raja Serigala Hitam, maka apa yang akan terjadi pada Sukabumi setelah malam ini? Malam itu parkiran bus di Terminal Sukabumi berubah menjadi arena yang mencekam. Lampu-lampu kuning remang memantulkan bayangan tubuh besar Bima Gimbal dan anak buahnya, sementara Abidin berdiri tenang, sapu di pundak, tatapannya dingin menatap lawan. Semua orang menahan napas, takut sekaligus penasaran dengan pertarungan yang akan terjadi. Bima menggeram dan menyerang lebih dulu. Kepalan tangannya diarahkan ke wajah Abidin, namun gerakannya terlalu kasar dan mudah ditebak. Dengan satu langkah mundur dan gerakan refleks, Abidin menangkis pukulan itu, membuat Bima tersentak. Anak buah Bima yang menonton sampai ternganga, tidak menyangka lawan sang pemimpin preman sekuat itu begitu gesit. Dalam sekejap, Abidin melesat ke arah tiga anak buah Bima yang berada di kiri kanan. Sebuah pukulan cepat menghantam rahang satu preman, tendangan memutar menumbangkan yang lain, sementara yang ketiga terhantam pergelangan tangan Abidin hingga terjerembab ke lantai berdebu. Suara benturan dan teriakan membuat orang-orang di sekitar terdiam, takut ikut terseret dalam kekacauan. Bima, yang melihat anak buahnya tumbang, memunculkan amarahnya. Ia mengayunkan golok besar yang biasanya menakuti siapapun. Namun Abidin menunduk cepat, kemudian memutar tubuh dan menghantamkan siku ke perut Bima. Tubuh sang preman bergoyang, napasnya tersengal, wajahnya merah karena rasa sakit yang luar biasa. Pertarungan semakin brutal. Setiap pukulan Abidin mematikan, tapi ia tetap menahan diri untuk tidak membunuh. Ia ingin memberi peringatan, bukan memusnahkan semua orang. Namun, aura kekuatannya sudah cukup membuat Bima dan anak buahnya gemetar, sadar bahwa mereka berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Orang-orang di terminal yang menonton dari jauh menahan napas. Beberapa sopir dan pedagang kecil mulai menyadari bahwa tukang sapu lusuh itu bukan sekadar pekerja biasa. Ada aura legenda yang membungkus setiap gerakannya, sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding. Raja Serigala Hitam telah muncul kembali. Bima mencoba melawan lebih agresif, menebas ke arah kepala Abidin dengan goloknya. Namun dengan refleks instingtif, Abidin menangkis dengan satu lengan, memutar, dan mendorong Bima hingga terguling di aspal parkiran. Tubuh besar Bima terhuyung, napasnya tersengal, dan ia mulai merasakan ketakutan yang jarang muncul di hatinya. Pertarungan malam itu berakhir dengan Abidin tetap berdiri tegak, sedangkan Bima dan anak buahnya terluka dan terkapar. Abidin menatap mereka sejenak, kemudian menepuk sapunya dan berjalan pergi tanpa sepatah kata pun. Semua orang yang menonton tercengang, menyadari bahwa malam itu bukan sekadar pertarungan biasa, melainkan awal kebangkitan legenda yang sudah lama hilang. Kekalahan Bima Gimbal membuat harga dirinya hancur berkeping-keping. Di sudut terminal yang gelap, ia duduk sambil menahan rasa sakit dan malu. Tubuhnya penuh memar, namun yang paling menyiksa adalah kebanggaan yang tercerabut. Setiap detik ia menatap luka-lukanya, bara dendam perlahan menyala di dadanya. Anak buahnya berkumpul di sekitarnya, wajah mereka pucat tapi mata mereka penuh amarah. "Bos, kita harus balas. Tukang sapu itu bukan sekadar manusia biasa," bisik salah satu dari mereka, suaranya gemetar. Bima mengangguk pelan, menahan amarah yang hampir meledak. "Lebih besar dari, kalian dengar baik-baik," kata Bima dengan suara serak tapi mengintimidasi. "Kita akan kembali ke terminal, tapi kali ini kita bawa pasukan dari luar kota. Kita buat dia menyesal sudah menginjak harga diri kita." Rencana mulai dirancang. Mereka menghubungi preman dari kota tetangga, orang-orang yang dulu pernah bekerja sama dengan Bima. Nomor telepon disimpan, janji dibicarakan dalam bahasa kode agar tidak terdengar oleh warga sekitar. Semua demi satu tujuan, membalas dendam. Di sisi lain, kabar tentang kekalahan Bima menyebar seperti api di antara sopir-sopir dan pedagang kecil.
Banyak yang merasa lega dan bersorak di balik rahasia mereka. Namun beberapa orang yang mengenal legenda Raja Serigala Hitam menatap Abidin dengan rasa khawatir. Mereka tahu, dendam selalu mengundang pertumpahan darah lagi. Abidin sendiri tetap menjalani rutinitasnya. Sapu di tangannya bergerak perlahan di jalanan terminal. Namun tatapannya tidak lagi kosong, matanya memantau sekeliling, mengetahui bahwa bara dendam anak buah Bima tidak akan padam begitu saja. Ia siap, bukan karena ingin mencari musuh, tapi karena tahu kewajiban untuk melindungi orang-orang lemah tidak bisa ditunda. Malam demi malam, udara terminal mulai terasa tegang. Para pedagang kecil menutup gerai lebih awal, sopir bus berjalan hati-hati, dan anak-anak terminal lebih banyak bersembunyi. Semua tahu bahwa dendam Bima Gimbal belum padam. Dan di tempat yang tersembunyi, Bima dan anak buahnya berlatih, mempersiapkan serangan besar. Mereka membakar bara dendam yang sudah tertanam lama, siap menghujam Abidin dan siapapun yang menentang mereka. Terminal Sukabumi belum aman. Beberapa minggu setelah kekalahan Bima Gimbal, Terminal Sukabumi kembali mencekam. Senja baru turun, tapi suasana sudah tegang. Anak buah Bima yang tersisa bersama pasukan dari luar kota mulai menyebar, mengintimidasi sopir bus dan pedagang kecil. Suara teriakan, ketukan kaki di aspal, dan ancaman kasar memenuhi lorong terminal. Para pedagang yang biasanya berani kini gemetar. Gerobak dagangan mereka ditendang, beberapa pedagang dipaksa menyerahkan sebagian keuntungan sebagai jatah keamanan. Anak-anak yang bermain di sekitar terminal disuruh menyingkir, sementara sopir-sopir menutup pintu bus lebih awal dari biasanya. Bima Gimbal, meski masih menyisakan luka dari duel sebelumnya, berdiri di tengah kerumunan pasukannya. Matanya menyala penuh amarah. Ingat, tujuan kita jelas. Si tukang sapu itu harus menyesal sudah menginjak harga diri kita. Hancurkan siapapun yang melindungi dia. Teriaknya, membuat anak buahnya bersorak liar. Namun di balik hiruk-pikuk itu, Abidin tetap muncul dengan tenang. Kaos putih lusuhnya kotor, tapi tatapannya dingin menembus kerumunan. Ia berjalan perlahan, sapunya masih di tangan, memperhatikan setiap gerakan musuh. Pedagang kecil yang melihatnya sedikit lega, namun juga takut, mereka tahu, benturan kekuatan besar akan segera terjadi. Anak buah Bima mulai menyerang. Beberapa sopir yang mencoba melawan langsung diseret, dihantam, atau diancam. Teror ini terasa lebih brutal daripada sebelumnya. Setiap langkah Abidin di tengah terminal membuat preman-preman itu sadar bahwa mereka menghadapi seseorang yang tidak biasa. Dengan satu gerakan sederhana, Abidin menangkis seorang preman yang hendak menodonginya dengan pentungan kayu. Seketika, tubuh preman itu terhuyung, sementara yang lain mulai merasakan ketegangan. Aura kekuatan yang dimiliki Abidin membuat mereka gemetar, meski jumlah mereka jauh lebih banyak. Kerumunan warga terminal menyaksikan dengan napas tertahan. Mereka melihat bagaimana seorang tukang sapu berdiri menghadapi puluhan preman dengan keberanian yang luar biasa. Desas-desus tentang Raja Serigala Hitam semakin terdengar nyata di telinga mereka. Malam itu, teror di terminal hanya bisa ditahan sementara. Abidin tahu, ini baru permulaan. Bara dendam Bima Gimbal belum padam, dan pertempuran besar yang menentukan siapa yang berkuasa di Terminal Sukabumi akan segera meletus. Seiring berjalannya waktu, kabar tentang keberanian Abidin menyebar cepat di antara sopir bus, pedagang kecil, dan kuli terminal. Desas-desus yang dulu hanya terdengar samar kini menjadi nyata, tukang sapu lusuh itu mampu menahan puluhan preman sekaligus, termasuk Bima Gimbal yang terkenal sadis. Para sopir mulai membisikkan nama yang dulu hanya disebut dalam legenda lama, Raja Serigala Hitam. Setiap kali Abidin muncul di terminal, sapu di tangannya seolah menjadi simbol kekuatan. Pedagang kecil yang merasa tak berdaya mulai menaruh harapan, yakin bahwa ada sosok yang bisa melindungi mereka dari teror preman. Di warung kopi terminal, para sopir berkumpul membicarakan peristiwa malam sebelumnya. "Lo lihat kan, cara dia lawan Bima? Gila, itu bukan manusia biasa," kata seorang sopir. Yang lain menimpali, "Kalau ini benar dia Raja Serigala Hitam, berarti Sukabumi punya pelindung baru." Bara dendam Bima Gimbal masih menyala, tapi kehadiran Abidin membuat preman-preman lain mulai ragu. Mereka yang biasanya agresif kini menahan langkah, berpikir dua kali sebelum mengganggu sopir atau pedagang. Suasana terminal berubah, ketakutan dan respek bercampur menjadi satu. Abidin sendiri tidak pernah meminta julukan itu. Ia tetap menyapu jalan, membantu pedagang, dan duduk di warung kopi sendirian.
Namun tatapannya yang tajam dan aura legenda yang menyelimutinya sudah cukup untuk menegaskan siapa dirinya. Orang-orang mulai sadar, ini bukan sekadar tukang sapu biasa. Di tengah ketegangan itu, beberapa anak buah Bima Gimbal mulai merencanakan strategi baru. Mereka tahu, menghadapi Abidin bukan hal yang mudah. Legenda Raja Serigala Hitam bukan sekadar nama, ia adalah simbol kekuatan dan pengalaman yang tak bisa diremehkan. Pedagang kecil dan sopir mulai menaruh kepercayaan penuh pada Abidin. Mereka membisikkan nasihat, membawa minuman hangat, atau sekadar menatapnya dengan kagum. Di mata mereka, tukang sapu itu bukan hanya pelindung, ia adalah lambang keadilan bagi orang-orang kecil yang tak berdaya. Terminal Sukabumi kini berada di titik kritis. Di satu sisi, dendam Bima dan pasukannya terus membara. Di sisi lain, bangkitnya legenda Abidin memberi harapan baru bagi mereka yang lelah hidup dalam ketakutan. Dan di antara semua itu, Raja Serigala Hitam perlahan kembali menegaskan eksistensinya di dunia yang sudah lama ia tinggalkan. Abidin berjalan menyusuri lorong terminal, sapu di pundaknya bergerak perlahan. Semua orang menyingkir, memberi jalan bagi sosok yang kini menjadi simbol kekuatan dan ketakutan sekaligus. Ia tahu, pertarungan berikutnya tidak bisa dihindari. Anak buah Bima Gimbal sedang merancang balas dendam yang lebih besar. Di sisi lain terminal, Bima Gimbal duduk di sudut gelap, merencanakan serangan. Matanya merah karena marah, tapi wajahnya juga menampakkan kebingungan. Kekalahan pertama membuatnya sadar, Abidin bukan lawan biasa. Ia butuh strategi, pasukan lebih banyak, dan sedikit keberuntungan untuk menaklukkan pria yang disebut Raja Serigala Hitam. Abidin akhirnya menemui Bima secara langsung. Ia berdiri beberapa meter di hadapan musuh lamanya, tatapan dingin menembus pandangan Bima. "Ini peringatan terakhir," kata Abidin pelan tapi penuh wibawa. "Hentikan semua teror, biarkan orang-orang kecil hidup tenang. Aku tidak ingin membunuhmu, tapi aku tidak akan ragu jika kau memaksa." Bima menertawakannya. Suara tawa itu kasar dan menggema di terminal yang sunyi. "Hahaha, kau ini anjing tua yang sudah kehilangan taring. Malam ini aku akan buat kau menyesal lahir ke dunia." Teriaknya, membuat anak buahnya bersorak liar. Abidin tetap tenang. Ia tidak membalas teriakan itu. Dengan gerakan lambat, ia menepuk sapunya dan melangkah mundur, memberikan ruang bagi Bima untuk berpikir. Setiap gerakannya menunjukkan bahwa ia memiliki kendali penuh atas situasi, bahkan di tengah ancaman serius. Kerumunan warga terminal yang menyaksikan dari jauh menahan napas. Mereka tahu, pertemuan ini adalah titik kritis. Jika Bima tetap memaksa, maka kekerasan akan segera pecah. Dan mereka juga sadar, Abidin bukan orang sembarangan, ia legenda hidup yang siap menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Bima menatap Abidin sejenak, wajahnya berubah dari tawa menjadi murka dan ketakutan yang samar. Ia sadar, pertarungan berikutnya bukan sekadar duel fisik, tapi juga ujian keberanian dan strategi. Anak buahnya mulai bergeser gelisah, menyadari ketegangan yang merayap di udara terminal. Abidin menatap terminal yang sunyi sejenak, lalu membalik badan perlahan, meninggalkan Bima Gimbal dan anak buahnya. Pesan sudah disampaikan, peringatan terakhir sudah diberikan. Namun Abidin tahu, malam pembantaian yang lebih besar dan brutal akan segera datang. Dan kali ini, ia tidak akan menahan diri. Malam tiba di terminal Sukabumi, tapi udara tidak membawa ketenangan. Lampu-lampu remang memantulkan bayangan puluhan preman yang bersiap menyerang, sementara warga dan sopir kecil bersembunyi di sudut-sudut gelap. Hawa tegang memenuhi setiap lorong, seolah menunggu ledakan kekerasan yang tak terelakkan. Bima Gimbal dan anak buahnya mulai bergerak, menebar teror. Mereka menendang gerobak dagangan, memaksa sopir menyerahkan uang jatah keamanan, dan menebar ancaman. Setiap langkah mereka disaksikan oleh mata-mata Abidin, yang kini berdiri di tengah parkiran, sapu di tangan, menatap dingin ke arah pasukan musuh. Pertarungan pun meledak. Abidin bergerak cepat, tangan kosongnya menjadi senjata mematikan. Pukulan dan tendangan dilancarkan dengan presisi, melumpuhkan preman satu persatu. Anak buah Bima tak ada yang sanggup mendekat tanpa terluka. Suara benturan, teriakan, dan debu yang berterbangan memenuhi seluruh terminal. Beberapa preman mencoba menyerang secara bersamaan, berharap jumlah bisa menaklukkan Abidin. Namun setiap serangan mereka diprediksi dan dilumpuhkan. Tubuh mereka terkapar, napas terengah, dan mata mereka penuh ketakutan.
Abidin bukan hanya cepat, tapi juga bertenaga luar biasa, hasil dari pengalaman bertahun-tahun sebagai Raja Serigala Hitam. Bima sendiri mencoba menghadapi Abidin secara langsung, golok besar di tangannya berayun mengancam. Namun dengan satu gerakan memutar tubuh, Abidin menangkis golok itu, kemudian menghantam perut Bima dengan siku yang membuat sang preman tersungkur. Suara jatuhnya tubuh Bima bergema, membuat pasukannya gemetar. Pedagang kecil dan sopir menonton dari balik gerobak dan bas. Mereka tercengang melihat tukang sapu lusuh berubah menjadi mesin pembunuh yang tak terkalahkan. Setiap gerakan Abidin dipenuhi ketepatan dan brutalitas yang mengerikan, namun tetap terkendali. Ia membunuh bukan karena dendam, tapi untuk melindungi yang lemah. Malam itu, darah bercucuran di jalanan terminal. Banyak preman tumbang dengan cara kejam, beberapa kehilangan kesadaran karena pukulan telak. Suara jeritan dan benturan logam memenuhi udara, membuat suasana terminal seperti neraka yang hidup. Saat malam semakin larut, Abidin berdiri tegak, napasnya teratur, tatapannya tajam. Puluhan preman sudah tumbang, dan Bima Gimbal terluka parah. Terminal Sukabumi menyaksikan transformasi tukang sapu menjadi legenda yang menakutkan. Malam pembantaian itu menandai awal kebangkitan Raja Serigala Hitam yang menegaskan eksistensinya kembali di dunia yang sudah lama ditinggalkannya. Terminal Sukabumi kini berubah menjadi medan perang yang nyata. Darah dan debu bercampur di aspal, aroma besi menusuk hidung, dan suara jeritan preman yang kalah memenuhi udara. Setiap sudut terminal menjadi saksi kekejaman pertarungan yang meledak semalam. Abidin bergerak seperti bayangan, setiap pukulan dan tendangan tepat mengenai sasaran. Anak buah Bima Gimbal yang masih berdiri mulai tersungkur satu persatu. Tubuh mereka terbanting, luka-luka menganga, dan beberapa kehilangan kesadaran seketika. Terminal yang biasanya riuh kini sunyi, hanya terdengar desahan dan gemuruh tubuh yang jatuh. Bima Gimbal yang masih mencoba bangkit terlihat kaget. Goloknya berlumuran darah sendiri, sementara tubuhnya memar dan tersungkur beberapa kali. Setiap kali ia mencoba menyerang Abidin, ia dipatahkan dengan pukulan atau tendangan yang mematikan. Rasa sakit membuat amarahnya bertambah, tapi itu tak cukup untuk mengalahkan kekuatan legenda yang berdiri di hadapannya. Anak buah Bima yang tersisa mulai panik. Mereka mencoba menyerang secara bersamaan, tapi serangan gabungan pun dilumpuhkan satu persatu. Abidin bergerak cepat, mengatur jarak, dan memanfaatkan momentum. Setiap pukulan menghantam dada, perut, atau kaki preman, membuat mereka tak berdaya. Warga terminal yang menonton dari jauh menahan napas. Pedagang kecil bersembunyi di balik gerobak, sopir bas memandang dari kabin, dan beberapa anak-anak tertunduk ketakutan. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana tukang sapu lusuh itu berubah menjadi mesin pembunuh, simbol ketakutan dan kekuatan yang luar biasa. Darah mengalir di sepanjang lorong terminal, membuat suasana semakin mencekam. Suara benturan tubuh dan teriakan kesakitan terus menggema, sementara Abidin tetap tenang. Setiap gerakan yang dilakukannya menunjukkan pengalaman dan keterampilan bertahun-tahun yang diwarisi dari masa lalunya sebagai Raja Serigala Hitam. Bima Gimbal berulang kali mencoba melawan, tapi pukulan pamungkas Abidin membuatnya tersungkur tak berdaya. Anak buah yang tersisa kabur, meninggalkan terminal dalam kekacauan dan ketakutan. Malam itu, darah membanjiri jalan, menjadi saksi pertarungan brutal yang menandai kebangkitan kembali legenda. Saat fajar mulai menyingkap cahaya di langit Sukabumi, Abidin berdiri tegak di tengah terminal. Tubuhnya bersimbah debu, tapi tatapannya tetap tajam. Terminal aman, setidaknya untuk sementara. Legenda Raja Serigala Hitam kembali menguasai ruang yang dulu pernah ia tinggalkan, meninggalkan jejak darah yang tak akan terlupakan. Bima Gimbal tersungkur di aspal, napasnya tersengal, tubuhnya remuk oleh pukulan demi pukulan Abidin. Namun api dendam di matanya belum padam. Ia menarik goloknya yang berlumuran darah, menatap Abidin dengan tatapan penuh kebencian dan amarah yang membara. Malam itu, hanya satu dari mereka yang akan keluar hidup-hidup. Abidin berdiri tegak, sapu di tangan, wajahnya tenang tapi matanya penuh tekad. Ia menatap langsung ke mata Bima, mengetahui bahwa lawannya akan melakukan apa saja untuk membalaskan kehancurannya. "Ini pertemuan terakhir kita, Bima. Pilih hidup atau mati," kata Abidin dengan suara dingin yang menembus malam. Bima melesat menyerang, goloknya menebas udara dengan kecepatan tinggi. Namun Abidin menghindar dengan gerakan instingtif, menangkis sebentar, lalu mendorong Bima hingga terhuyung ke arah gerobak pedagang. Setiap pukulan Abidin terukur, mematikan,
Tapi tidak sembarangan, ini bukan sembarang duel, ini pertarungan hidup mati. Pertarungan semakin brutal. Bima mencoba menyerang berulang kali, mengubah arah, menebas dari atas dan samping. Namun refleks Abidin sempurna. Ia menangkis, memutar, dan memanfaatkan momentum Bima untuk menghantamkan siku, lutut, dan tinju ke tubuh sang preman. Setiap benturan membuat Bima kehilangan tenaga sedikit demi sedikit. Debu dan darah beterbangan di udara terminal, sementara anak buah Bima yang tersisa menonton dari jauh, tak berani turun tangan. Mereka tahu, legenda Raja Serigala Hitam bukan sekadar cerita, ini nyata, dan malam itu mereka menyaksikannya langsung. Bima akhirnya tersungkur, goloknya jatuh dari tangan, napasnya terengah-engah, tubuhnya remuk. Abidin menatapnya sejenak, kemudian melangkah maju dan menghantamkan pukulan pamungkas ke dada Bima. Tubuh sang preman terpental dan terbaring tak bergerak, menandai akhir hidupnya. Anak buah Bima yang masih ada ketakutan setengah mati. Mereka kabur meninggalkan terminal, bersumpah tidak akan kembali lagi. Terminal Sukabumi sunyi, hanya terdengar desah napas Abidin yang tetap berdiri tegak di tengah medan perang yang kini hening. Abidin menatap terminal yang rusak, darah yang membanjiri jalan, dan bangkai lawannya. Ia tidak bersorak, tidak tersenyum. Hatinya berat, karena ia tahu setiap pertarungan meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus. Namun malam itu, satu hal pasti, Raja Serigala Hitam telah menegaskan kembali eksistensinya. Bima Gimbal terkapar di tengah terminal, napasnya tersengal dan tubuhnya remuk akibat pukulan pamungkas Abidin. Golok besar yang dulu menakutkan kini tergeletak tak berguna di sampingnya. Anak buah yang tersisa menatap tubuh bos mereka dengan ketakutan dan rasa tak percaya. Abidin berdiri tegak, tubuhnya kotor, sapu di tangannya seperti tongkat penguasa. Mata preman-preman yang tersisa terpaku padanya. Tidak ada tawa, tidak ada teriak, hanya ketegangan yang membuat semua orang sadar, malam ini, kekuasaan Bima Gimbal berakhir. Satu persatu, anak buah Bima mulai melarikan diri. Mereka menoleh ke belakang, ketakutan akan kekuatan yang baru saja mereka saksikan. Beberapa bahkan tersandung dan jatuh, berlari sekuat tenaga meninggalkan terminal yang kini dipenuhi bau darah dan debu. Terminal yang biasanya penuh dengan suara gaduh kini menjadi sunyi. Pedagang kecil mulai keluar dari persembunyian mereka, sopir bus menoleh dengan waspada. Mereka melihat Abidin berdiri di tengah medan perang, simbol keamanan sekaligus ketakutan yang membekas di hati setiap preman. Bima Gimbal sudah tiada, tapi legenda Abidin semakin kuat. Setiap gerakannya, setiap tatapan matanya, membuat preman-preman dari kota lain berpikir dua kali sebelum mencoba mengacau di Sukabumi. Nama Raja Serigala Hitam tidak lagi hanya cerita masa lalu, ia telah hadir kembali. Abidin menatap sekeliling terminal, melihat kerusakan dan darah yang berserakan. Hatinya berat, bukan karena kemenangan, tapi karena ia tahu kekerasan selalu meninggalkan bekas yang sulit dihapus. Ia menepuk sapunya, memberi isyarat bahwa ia telah menegakkan keadilan malam itu. Beberapa sopir kecil dan pedagang yang menonton mulai bersorak pelan. Mereka sadar bahwa malam itu terminal mereka diselamatkan. Namun mereka juga tahu, sosok Abidin bukan sekadar pahlawan biasa. Ia adalah legenda yang hidup, yang pernah membawa ketakutan, kini membawa perlindungan. Saat fajar mulai muncul, Abidin membalikkan badan dan berjalan perlahan meninggalkan terminal. Tubuhnya kotor, napasnya berat, tapi langkahnya mantap. Bima Gimbal tewas tragis, anak buahnya lari ketakutan, dan terminal Sukabumi untuk sementara aman, tapi kisah tentang Raja Serigala Hitam akan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Terminal Sukabumi tampak tenang pada siang berikutnya. Pedagang kembali membuka lapak, sopir bus mulai beraktivitas seperti biasa, dan anak-anak bermain di sekitar terminal. Dari luar, semuanya terlihat damai, seolah malam pembantaian hanyalah mimpi buruk yang cepat berlalu. Namun di balik ketenangan itu, Abidin duduk sendirian di bangku tua dekat gerbang terminal. Kaos putih lusuhnya penuh debu, tubuhnya lelah, tapi matanya tetap waspada. Ia tahu ketenangan ini hanyalah sementara. Anak buah Bima Gimbal mungkin sudah kabur, tapi dendam tidak pernah hilang begitu saja. Desas-desus tentang keberanian Abidin tersebar luas. Banyak sopir dan pedagang memandangnya dengan rasa kagum dan hormat. Mereka mulai memanggilnya dengan julukan lamanya, Raja Serigala Hitam. Namun di mata Abidin, julukan itu hanyalah pengingat akan masa lalunya yang kelam, bukan sesuatu untuk dibanggakan. Beberapa mantan musuh dari geng lama mulai bergerak.
Mereka mendengar kabar tentang kebangkitan Raja Serigala Hitam dan mulai merencanakan langkah mereka sendiri. Terminal yang terlihat aman kini menyimpan bayang-bayang ancaman yang tersembunyi. Abidin merasakan ketegangan itu. Ia menyadari, meski Bima dan anak buahnya sudah lenyap, masih ada yang menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Ia menarik napas dalam, menyadari bahwa melindungi orang-orang kecil bukanlah tugas yang mudah. Pedagang kecil dan sopir yang menonton Abidin tetap waspada, meski merasa lega. Mereka tahu bahwa seseorang seperti Abidin tidak hadir setiap hari. Namun, mereka juga sadar bahwa legenda selalu membawa risiko, bahwa setiap kemenangan selalu diikuti oleh bayang-bayang balas dendam. Abidin bangkit, mengangkat sapunya, dan melangkah menyusuri lorong terminal. Setiap langkahnya mantap, penuh kewaspadaan, seolah menandai bahwa meski hari ini aman, pertarungan sebenarnya belum selesai. Ketika matahari mulai tenggelam di balik gedung terminal, Terminal Sukabumi kembali tampak damai. Tapi bagi Abidin, ketenangan itu hanyalah semu. Ia tahu, bayang-bayang masa lalu akan segera kembali menghantuinya, membawa pertarungan baru yang jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya. Kabar tentang kebangkitan Raja Serigala Hitam menyebar cepat di kalangan dunia gelap Jawa Barat. Mantan musuh Abidin, yang dulu merasakan kekejamannya, mulai bergerak. Mereka mendengar cerita tentang pembantaian di Terminal Sukabumi dan merasakan getaran ketakutan yang sama seperti dulu. Di sebuah gudang terpencil, sekelompok pria bersenjata berkumpul. Mereka membahas strategi untuk menyingkirkan Abidin sebelum ia kembali menegakkan kekuasaan dan melindungi orang-orang kecil lagi. Jika dia hidup, kita semua tidak aman. Raja Serigala Hitam harus mati sebelum ia menguasai kembali wilayah ini, ucap salah satu pemimpin mereka dengan suara dingin. Abidin sendiri tetap menjalani rutinitasnya di terminal. Namun tatapannya kini selalu waspada, setiap gerakan dari sudut mata diperhatikan. Ia tahu, dendam lama tidak pernah padam. Musuh-musuh masa lalu sedang merencanakan serangan yang lebih terorganisir, lebih berbahaya. Pedagang dan sopir yang dulu merasakan ketakutan kini mulai memahami, bahwa kehadiran Abidin bukan hanya soal melawan Bima Gimbal. Ia adalah magnet bagi konflik lama yang belum selesai. Banyak yang berbisik, ini belum berakhir. Bayangan masa lalu akan kembali menghantui terminal. Abidin merenung di malam hari, duduk di bangku kayu tua. Bayangan masa lalunya muncul dalam pikirannya, saksi dari semua kekerasan, pengkhianatan, dan pertempuran yang pernah ia lalui. Ia tahu, malam-malam damai hanya ilusi, dan ancaman dari masa lalu akan segera menuntut pertanggungjawaban. Di jalan-jalan gelap Sukabumi, mata-mata musuh mulai bergerak, mengintai terminal. Mereka mengumpulkan informasi tentang Abidin, kebiasaan, bahkan rute sapu yang selalu ia lalui. Setiap gerakan Abidin kini diamati, dan rencana pembalasan mulai matang. Abidin merasakan ketegangan itu. Ia menyadari bahwa lawan kali ini tidak seperti Bima Gimbal yang kasar tapi mudah diprediksi. Mereka licik, berpengalaman, dan tidak segan menggunakan cara-cara kejam. Ini bukan pertarungan fisik saja, tapi juga pertempuran strategi dan ketahanan mental. Terminal Sukabumi, yang baru saja merasakan ketenangan, kini kembali dipenuhi ketegangan. Pedagang kecil menunduk di balik gerobak, sopir bus menatap jalan dengan waspada. Dan Abidin tahu, bayang-bayang masa lalu tidak akan berhenti sampai semua pihak mengakui kekuatannya kembali. Kekacauan di Terminal Sukabumi tidak bisa lagi luput dari perhatian aparat. Polisi mulai berdatangan, menyisir lorong terminal, menanyai sopir dan pedagang, serta menandai setiap bukti pertarungan brutal yang terjadi. Darah yang mengering dan bekas-bekas kerusakan menjadi saksi nyata bagi kasus yang mulai menarik perhatian publik. Nama Abidin muncul di radar polisi. Informasi lama tentang Raja Serigala Hitam yang dulu dikenal sebagai kriminal paling berbahaya di Jawa Barat kini kembali terhubung dengan pembantaian baru-baru ini. Polisi mulai menyadari bahwa mereka berhadapan dengan seseorang yang bukan sekadar tukang sapu terminal biasa. Seorang kapolsek yang berpengalaman memimpin penyelidikan. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi terminal secara ketat. Jika orang itu muncul lagi, kita harus menangkapnya hidup-hidup. Jangan sampai dia mengulangi kekerasan seperti sebelumnya, tegas kapolsek dengan suara tegas. Abidin, yang tetap menjalani rutinitasnya, mulai menyadari bahwa kehadirannya kini menjadi masalah bagi aparat. Setiap langkahnya di terminal diperhatikan, setiap gerakannya bisa dicurigai sebagai ancaman. Ia tahu, untuk melindungi pedagang kecil dan sopir, ia harus lebih berhati-hati dari sebelumnya.
Polisi juga mulai mengumpulkan informasi tentang anak buah Bima Gimbal yang kabur. Mereka berharap bisa menelusuri jalur musuh dan memanfaatkan informasi itu untuk menemukan Abidin. Terminal Sukabumi kini seperti perang antara aparat, preman yang tersisa, dan legenda hidup yang bernama Raja Serigala Hitam. Beberapa sopir dan pedagang kecil mulai khawatir. Mereka menghormati Abidin, tapi kehadiran polisi menambah ketegangan. Mereka takut tindakan mereka atau kesaksian mereka bisa memancing konflik baru atau salah sangka yang berujung bahaya. Abidin merasakan tekanan itu. Ia menyadari bahwa perang melawan preman tidak cukup, kini ia harus menghadapi aparat yang menilai kekerasannya sebagai kriminalitas. Strategi dan kewaspadaan menjadi kunci, karena setiap gerakan bisa menjadi masalah hukum yang serius. Malam hari, terminal kembali sunyi. Lampu temaram memantulkan bayangan Abidin yang berdiri sendiri, matanya memantau sekeliling. Ia tahu, kehadiran polisi hanya menambah kompleksitas pertempuran yang akan datang. Dunia tidak lagi hitam putih, ia pelindung bagi yang lemah, tetapi juga buronan di mata hukum. Abidin duduk di bangku tua dekat gerbang terminal, pandangannya menembus lorong-lorong sepi. Kepala terasa berat, ia tahu, setiap pertarungan yang baru saja terjadi meninggalkan jejak darah yang tak bisa dihapus. Kini, tekanan datang dari arah lain, polisi yang mulai memantau setiap gerakannya. Ia merenung, kabur lagi mungkin menjadi pilihan paling aman. Dunia sudah mengenalnya sebagai legenda, dan meninggalkan Sukabumi bisa menyelamatkan dirinya dari hukuman dan konflik baru. Namun hati kecilnya tidak tega meninggalkan orang-orang kecil yang sudah menaruh harapan padanya. Pedagang kecil dan sopir yang menatap dari kejauhan membuatnya teringat akan tangis dan ketakutan mereka saat Bima Gimbal masih menguasai terminal. Mereka berharap ada yang melindungi mereka, seseorang yang berani melawan teror dan kekerasan. Abidin tahu, jika ia pergi, mereka akan kembali menjadi korban. Di sisi lain, musuh-musuh lama yang mulai bergerak semakin dekat. Bayang-bayang masa lalu tidak bisa dihindari, dan setiap langkahnya di terminal bisa menjadi jebakan. Ia harus mempertimbangkan setiap kemungkinan sebelum mengambil keputusan yang akan menentukan hidup dan mati banyak orang. Abidin menarik napas dalam-dalam. Ia sadar, memilih untuk bertahan berarti menghadapi lebih banyak pertarungan, lebih banyak darah, dan risiko hukum yang semakin berat. Tapi meninggalkan terminal berarti mengkhianati mereka yang mempercayainya. Hatinya dipenuhi dilema antara keselamatan diri dan tanggung jawab moral. Malam itu, ia berjalan menyusuri terminal, sapu di tangannya seperti simbol pertarungan batin yang sedang ia jalani. Setiap langkah terasa berat, seolah bumi di bawah kakinya menekan lebih keras karena keputusan besar yang harus diambil. Ia tahu, tidak ada jalan tengah, pilihan yang diambil akan menentukan nasib banyak orang. Pedagang kecil mulai memandangnya dengan harap. Mereka tidak tahu dilema yang Abidin hadapi, hanya melihat sosok yang selama ini mereka andalkan sebagai pelindung. Mereka berharap, Raja Serigala Hitam akan tetap berada di sisi mereka, menjaga keamanan terminal yang baru saja bebas dari teror. Akhirnya, Abidin memutuskan, ia menatap langit malam, memejamkan mata sejenak, dan menarik napas panjang. Ia tidak akan pergi, ia akan tetap bertahan, menjadi benteng terakhir bagi mereka yang tak berdaya, walau itu berarti menghadapi lebih banyak darah, musuh, dan risiko hukum. Terminal Sukabumi mungkin aman untuk sementara, tapi legenda Raja Serigala Hitam belum selesai menorehkan namanya. Beberapa minggu setelah malam pembantaian, terminal Sukabumi tampak damai. Namun Abidin tahu ketenangan itu hanyalah ilusi. Sisa geng Bima Gimbal mulai berkoordinasi dengan preman-preman dari kota lain, merencanakan serangan besar untuk menyingkirkan legenda yang kembali menguasai terminal. Malam itu, suara motor dan langkah kaki terdengar dari arah pintu masuk terminal. Puluhan preman bersenjata tajam muncul dari bayang-bayang, siap membalas dendam atas kekalahan Bima Gimbal. Terminal yang baru saja pulih kini menjadi medan perang lagi, lebih gelap dan lebih berbahaya dari sebelumnya. Abidin berdiri di tengah terminal, sapu di tangan, tatapannya dingin dan fokus. Ia tahu jumlah musuh kali ini jauh lebih banyak, tapi pengalaman dan instingnya sebagai Raja Serigala Hitam membuatnya siap menghadapi ancaman yang datang. Setiap langkah, setiap gerakan, sudah diperhitungkan dengan presisi. Pertarungan pun dimulai. Preman menyerang dari berbagai arah, mencoba mengepung Abidin. Namun setiap serangan dibalas dengan cepat dan brutal.
Pukulan dan tendangan Abidin membuat mereka tersungkur satu persatu, sementara beberapa yang mencoba melarikan diri justru terpental akibat hantaman tubuhnya. Kerumunan sopir dan pedagang kecil menyaksikan dari balik gerobak dan lorong gelap. Mereka kagum sekaligus takut, karena Abidin kembali menunjukkan bahwa legenda Raja Serigala Hitam bukan sekadar cerita. Tubuhnya yang kekar, refleksnya yang luar biasa, dan keberaniannya menghadapi jumlah musuh yang jauh lebih besar membuatnya hampir tak terkalahkan. Preman yang tersisa mulai panik. Mereka sadar bahwa jumlah tidak lagi menjadi kekuatan jika lawannya memiliki pengalaman dan strategi yang jauh melebihi mereka. Jeritan dan benturan logam memenuhi udara terminal, menciptakan suasana yang mencekam dan kacau. Setelah beberapa jam pertarungan brutal, sisa preman mulai mundur. Abidin berdiri di tengah terminal, napasnya teratur, tubuhnya penuh luka dan debu, tetapi tatapannya tetap tajam. Terminal aman lagi, setidaknya untuk sementara, dan pesan sudah jelas, Raja Serigala Hitam tidak akan mundur. Malam itu, pedagang kecil dan sopir menyadari sesuatu, kekuatan Abidin bukan hanya fisik, tetapi juga keberanian dan keteguhan hati. Terminal Sukabumi mungkin menjadi medan perang berulang kali, tapi selama Abidin hadir, mereka memiliki pelindung yang tak tergoyahkan. Legenda terus hidup, dan musuh-musuh baru pun sadar bahwa menghadapi Raja Serigala Hitam bukanlah hal yang mudah. Terminal Sukabumi kini kembali tenang. Pedagang kecil menata lapak mereka, sopir bus melanjutkan perjalanan, dan anak-anak bermain di sekitar terminal. Dari luar, semuanya tampak damai, seolah perang yang mengerikan semalam hanyalah mimpi buruk yang cepat berlalu. Abidin berdiri di tepi terminal, tubuhnya lelah dan penuh debu, tapi tatapannya tetap tajam. Ia menatap lorong-lorong yang dulu dipenuhi kekacauan, menyadari bahwa malam-malam pertarungan telah meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus. Setiap tetes darah, setiap benturan, adalah pengingat bahwa kekerasan selalu meninggalkan bekas. Sisa preman yang masih hidup tidak lagi berani muncul di Sukabumi. Mereka tahu, legenda Raja Serigala Hitam bukan sekadar cerita. Abidin telah menunjukkan bahwa kekuatan dan pengalaman membuatnya hampir tak terkalahkan, dan setiap langkahnya menjadi ancaman yang nyata. Abidin menoleh sejenak melihat sopir dan pedagang kecil yang menatapnya dengan rasa kagum dan hormat. Ia tersenyum tipis, namun bukan karena kemenangan. Senyum itu adalah pengakuan bahwa perlindungan yang ia berikan telah membuat hidup orang-orang kecil lebih aman, meski harga yang dibayar adalah darah dan luka. Ia menarik napas panjang dan melangkah keluar dari terminal. Abidin memilih untuk menghilang lagi, seperti dulu, meninggalkan kota yang aman tapi meninggalkan legenda yang hidup di benak setiap orang. Terminal Sukabumi aman untuk sementara, tapi cerita tentang tukang sapu yang ternyata Raja Serigala Hitam akan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Di jalanan sepi, bayangan Abidin menyatu dengan gelap malam. Ia tahu musuh-musuh lama dan baru akan selalu ada, tapi untuk sekarang, ia telah menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Terminal Sukabumi tetap menjadi simbol perlindungan bagi mereka yang lemah, berkat sosok yang tak tergoyahkan itu. Sopir dan pedagang kembali bercerita tentang malam-malam pertarungan, menyebarkan kisah Abidin dari mulut ke mulut. Anak-anak mendengar cerita itu dengan kagum, para sopir mengenangnya sebagai pahlawan, dan setiap sudut terminal kini menyimpan legenda yang abadi. Abidin menghilang di balik kabut malam, meninggalkan terminal yang aman dan kota yang damai. Nama Raja Serigala Hitam tetap hidup, menjadi legenda yang menakutkan bagi musuh dan menjadi harapan bagi mereka yang tak berdaya. Terminal Sukabumi akan selalu mengenangnya tukang sapu yang bukan sekadar tukang sapu, tapi pelindung yang tak terkalahkan.